wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah salat subuh. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian hadis. Pada hari ini akan menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min inna amruhu kullahu khairun wa laysa wa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Kata Nabi, sesungguhnya menakjubkanlah keadaan seorang muslim. Inna amruhu kullahu khairun. Seluruhnya urusan orang mukmin ini baik. Walaysa wadzaka li ahadin illa lil mu'min. Ini tidaklah didapat kecuali pada orang mukmin, kata Nabi. Dilanjutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarrahu syakara fakana khairlah. Jika mendapatkan kesenangan, kata Nabi, maka orang mukmin itu akan bersyukur, dan itu kata Nabi itu baik baginya. Wa in asabathu dharrahu sabar fakana khairlah. Jika mendapatkan kesusahan orang mukmin itu, kata Nabi, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadirin dirahmati Allah, dalam kesempatan pagi hari ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa orang mukmin itu selalu baik. Siapa yang baik itu, kata Nabi, orang mukmin itu jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, ketika mendapatkan kesusahan ia selalu bersabar, dan itu adalah yang terbaik untuk orang mukmin. Jadi kalau mendapatkan kesenangan kecil besar itu bersyukur. Kalau mendapatkan kesulitan, kesusahan ia bersabar. Ini adalah orang mukmin yang baik, orang-orang yang selalu kalau mendapatkan kebaikan, kesenangan bersyukur. Kalau dia mendapatkan kesulitan, ia bersabar. Hadirin dirahmati Allah, kajian sebelumnya masih ada hubungannya dengan sabar wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi di ayat sebelumnya Al-Baqarah ayat 45 kita diminta untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hadirin dirahmati Allah, terkait dengan sabar ada sebuah buku yang berjudul Ahbabullah. Nah, ini bukunya menarik, ini membahas tentang sabar. Ini dikarang oleh Abdul Badawi Al-Khalafi. Jadi dalam buku Ahbabullah membahas khusus tentang sabar. Ini dikarang oleh Imam Abdul Badawi Al-Khalafi. Sabar itu kata Imam Al-Khalafi itu ada 3. Tingkatannya menunjukkan yang tertinggi yang beliau sebut. Tingkatan pertama, orang yang sabar yang tertinggi adalah orang yang sabar terhadap ketaatan kepada Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Orang yang sabar terhadap perintah Allah, orang yang selalu sabar dan taat kepada Allah. Sabar atas ketaatan kepada Allah, ini sabar yang tertinggi, kata Imam Al-Badawi.
Yang kedua adalah sabar terhadap larangan-larangan Allah. Apa yang diharamkan, dia sabar. Yang ketiga, ini sabar yang paling kecil, paling bawah, paling rendah. Justru adalah sabar terhadap ujian dan musibah. Jadi sabar terhadap ujian ketika kita mendapatkan ujian. Sabar yang begitu berat ketika mendapatkan musibah, tapi justru itu sabar yang paling rendah. Jadi dijelaskan oleh Imam Al-Badawi. Ini adalah paling rendah. Kenapa justru ujian dan musibah itu kok justru paling rendah, ya? Bukan justru paling tinggi, karena kadang-kadang kita terbalik. Justru ketika ada musibah, kadang-kadang merasa itu, waduh ini butuh kesabaran yang paling tinggi, paling luar biasa. Justru malah ketaatan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena sabar terhadap ujian dan musibah itu pilihannya hanya dua. Ya. Ketika kita mendapatkan musibah, ya tiba-tiba kita lagi asik di rumah, mendapatkan telepon dari saudara kita bahwa orang tua kita meninggal, ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, saudara kita meninggal, kita mendapat orang yang kita cintai meninggal, kita mendapatkan telepon, mendapatkan ya musibah, ujian dari Allah, saudara kita ada yang meninggal. Pilihannya hanya dua. Kita sabar karena kita mendapatkan berita musibah saudara kita meninggal, atau nggak sabar. Kalau kita sabar, kita akan dapat pahala Allah. Tapi dengan bersabar bukan berarti begitu dapat ujian dari Allah, musibah saudara kita meninggal, begitu kita sabar nggak lantas hidup lagi, itu enggak. Atau sebaliknya, pilihannya nggak sabar, begitu dapat musibah karena yang meninggal anak kita, saudara kita, orang tua kita, marah-marah, guling-guling misalkan di pasir, mukul-mukul pintu misalkan, nendang-nendang benda yang ada di depannya, nggak sabar. Walaupun tidak sabar, tidak membuat lantas orang yang sudah meninggal itu jadi hidup lagi, tidak. Makanya orang yang kena musibah pilihannya hanya dua. Dia sabar, dapat pahala dari Allah, keutamaan dari Allah, tapi tidak akan merubah ketentuan Allah. Atau dia tidak bersabar, guling-guling, marah-marah, dia tidak akan dapat pahala. Makanya karena pilihannya cuma dua, maka sabar terhadap ujian dan musibah ini menduduki, kata Imam Al-Khalfi Al-Badawi dalam buku Al-Ahbabullah, dalam kitab Ahbabullah, ini menunjukkan sabar yang paling bawah. Tiba-tiba motor kita hilang, tiba-tiba benda yang kita miliki hilang, benda yang kita sayang itu hilang. Pilihannya hanya dua, kita sabar dapat pahala, atau kita nggak sabar, marah-marah, ya mukul-mukul, nangis misalkan. Tetap yang sudah hilang tidak lantas membuat, ya misalkan memang hilang udah kemana, tidak akan merubah ketentuan itu. Lalu kenapa sabar terhadap ketaatan kepada Allah itu nilainya lebih tinggi? Kenapa sabar kepada ketetapan Allah itu nilainya paling tinggi di antara sabar-sabar yang lain? Karena sabar terhadap ketaatan kepada Allah itu pilihannya lebih banyak. Ya. Sholat subuh pilihannya banyak. Ya, sholat subuh pilihannya melakukan sholat subuh karena taat kepada Allah, atau enggak sholat subuh, atau sholat subuhnya entar-entar aja. Misalkan udah azan entar aja, toh jam 6 matahari belum terbit masih bisa sholat subuh. Pilihannya banyak. Atau bisa jadi sholat subuhnya cepet-cepet aja karena nanti mau pergi jalan-jalan misalkan, ya mau pulang kampung misalkan, atau mungkin mau ada keperluan keluarga. Pilihannya banyak. Sholat subuhnya cepet-cepet aja karena itu ditungguin. Sholat subuhnya entar-entar aja. Sholat subuhnya nggak berjamaah walaupun mungkin ada orang yang bisa diajak untuk berjamaah. Sabar terhadap ketaatan kepada Allah begitu banyak. Ya pilihannya. Apalagi sholat subuh di masjid lebih berat lagi pilihannya. Habis sholat subuh ikut kajian itu lebih berat lagi.
pilihannya bertambah banyak, makanya sabar terhadap ketaatan kepada Allah itu menjadikan pilihannya lebih banyak, makanya keutamaannya lebih tinggi menurut Imam Al-Badawi Al-Halabi. Ya. Zakat, pilihannya banyak tuh. Zakat fitrah mungkin nilainya lebih kecil, ya. Tapi kalau zakat dari harta yang kita miliki 2,5%, ya, itu mungkin lebih berat. Karena bisa jadi pada saat akan mengeluarkan zakat, cicilan sudah datang, waktunya. Anak kita bisa jadi membutuhkan biaya untuk pendidikan. Dilalah keluarga kita juga minta bantuan. Dilalah mungkin keperluan di rumah juga sudah habis. Pilihannya banyak. Ini uang zakat ini besar. Ya, apalagi dengan nilai yang besar harus yang dikeluarkan mungkin besar. Bisa jadi pilihannya banyak, aduh ini sayang. Tapi ketika kita tetap melakukan zakat, itu menjadi karena taat kepada Allah nilainya lebih tinggi daripada sabar dari ujian dan musibah. Bisa jadi haji itu luar biasa membutuhkan kesabaran. Sebelum berangkat haji aja untuk nabung itu butuh kesabaran. Ya. Barangkali nggak langsung kalau harus punya uang sekian juta. Anggaplah 40 juta. Wah, 40 juta nilainya besar. Kalau nabung butuh kesabaran, sedikit-sedikit. Pilihannya banyak. Uang untuk nabung aja mungkin tantangan pilihannya banyak karena kebutuhan begitu banyak. Sudah berangkat pun ketika melaksanakan ibadah haji, tentu pada saat melaksanakan pilihannya banyak. Hai dirahmati Allah, sehingga sabar ini ya oleh Imam Al-Badawi diklasifikasikan bahwa sabar terhadap ketaatan kepada Allah ini nilainya lebih tinggi. Ya. Ada yang menarik, misalkan juga digambarkan oleh Syekh Utsaimin. Ini dalam kitab namanya Syarah Riyadhus Shalihin. Nah, Riyadhus Shalihin ini kan kitab tentang kumpulan hadis sahih yang ngarang Imam Nawawi ya. Nah, hadis-hadis ini disyarah, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kitabnya namanya Syarah Riyadhus Shalihin. Jadi menjelaskan yang ada di Riyadhus Shalihin, hadis-hadisnya. Kalau Riyadhus Shalihin itu hanya hadis saja, kumpulan hadis-hadis dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Ya, namanya kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kitab ini disyarah lagi atau dijelaskan lagi. Salah satu syarahnya ya, ada beberapa kitab syarah atau yang menjelaskan hadis. Namanya kitab Syarah Riyadhus Shalihin oleh Muhammad Syekh bin Shalih Al Utsaimin. Ini terkenal ya, biasa di kampus ini jadi rujukan ya. Kalau yang kuliah di UIN ya, walaupun jurusan umum biasa jadi rujukan. Apalagi di pondok. Beliau menjelaskan ya, salah satu bahasannya adalah hadis tentang hadis tentang sabar. Beliau menjelaskan bahwa sabar terhadap ketaatan kepada Allah itu posisinya memang lebih tinggi. Yang kedua, beliau menekankan bahwa sabar terhadap ketaatan kepada Allah itu lebih juga sering menimbulkan satu rasa berat. Jadi kata Syekh Utsaimin, untuk taat kepada Allah perlu kesabaran. Kenapa? Memang biasanya muncul rasa berat. Ya, makanya kalau perintah Allah yang wajib itu pasti berat. Ya, karena taat kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah pasti berat. Ya. Yang kedua, lelah. Ya. Jadi seringkali merasa lelah banget tarawih kalau banyak karena taat kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi. Kalau malam Ramadan tarawih itu berat. Untuk taat kepada Allah itu berat. Tarawih setiap bulan Ramadan. Yang ketiga adalah malas. Jadi gangguan malasnya ini luar biasa. Ya, makanya ketika sholat saja itu beratnya luar biasa. Kadang-kadang kita merasa lelah sehingga untuk berlama-lama kita ya harus berjuang. Ya. Yang ketiga malas luar biasa.
Kalau kita dikasih pilihan sholat misalkan, ini kalau imam baca Al-Qur'annya panjang apa mendingan pendek, pasti pilihnya yang pendek. Padahal misalkan kalau bacaannya panjang pahalanya lebih besar karena dari setiap huruf bacaan Al-Qur'an akan diberikan pahala. Orang akan memilih yang mungkin sebagian akan memilih yang pendek. Kenapa? Merasa berat, lelah atau males. Aduh, imam bacaannya panjang banget tuh ya. Padahal kalau kita melihat keutamaannya itu besar. Digambarkan juga oleh Syekh Utsaimin. Salah satunya karena kita taat kepada Allah, maka kita patuh kepada orang tua. Digambarkan oleh Syekh Utsaimin misalkan. Kesabaran kita karena ketaatan kepada Allah, kita harus hormat kepada orang tua. Ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, misalkan dalam surah, ya dalam Al-Qur'an kita harus kepada orang tua harus taat, bahkan ngomong aja tidak boleh. Ya, digambarkan oleh Syekh Utsaimin ketika kepada orang tua ini juga butuh kesabaran. Kita merawat orang tua yang usianya 50 tahun itu lebih berat orang tua kita yang usianya 60 tahun. Kalau orang tua kita diberikan usia yang lebih panjang sampai 75 tahun itu lebih berat. Lebih lelah. Bahkan bisa jadi kata Syekh Utsaimin untuk taat kepada Allah karena kita ingin merawat orang tua itu juga lebih malas. Karena semakin tua orang tua itu semakin berat bukan tambah ringan. Ya. Keinginannya orang tua semakin tua semakin banyak. Makanya ada orang bilang semakin tua itu semakin kaya anak-anak. Ya. Mungkin kita sekarang seusia seperti ini bisa jadi anak-anak kita udah menganggap, waduh, ini punya ayah, punya ibu udah mulai ini gitu ya. Karena usia kita mungkin yang sudah di atas 50 ke atas. Nanti ketika usia kita udah tambah tua, udah nambah 55. Ini anak-anak kita ketika harus merawat kita, ini tambah berat. Kita nih usianya nanti bertambah, ini yang mungkin jamaah yang sudah punya anak ya. Setelah usia kita nanti 60, nanti anak kita ngerawat kita itu tambah berat. Nanti kita bertambah usia 70 tambah berat. Ini yang ngerawat ini butuh kesabaran ya. Kalau kita alhamdulillah masih punya orang tua, alhamdulillah ya. Kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan sabar dengan merawat orang tua. Makanya bahagia sekali yang masih punya orang tua ya. Walaupun mungkin orang tua kita jauh, tidak tinggal bersama kita, tapi kita bisa merawat dengan sesuai yang kita mampu, dengan membantu biaya atau mungkin sering telepon dengan bahasa yang santun. Artinya bahwa digambarkan oleh Syekh Utsaimin untuk merawat orang tua saja itu semakin berat. Semakin kita merasa lelah atau bisa jadi kita malas ngadepinnya ya. Bahasanya udah mulai beda, udah tambah tua. Ya, permintaannya katanya udah kayak anak-anak. Permintaannya minta diturutin terus. Seperti itulah ya. Tetapi hadirin dirahmati Allah, tetapi orang yang karena taat kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, mengikuti apa yang disunahkan oleh Nabi, walaupun ya itu berat, itu lelah, itu malas, kalau kita mampu mengatasinya dengan sabar, maka kita akan mendapatkan keutamaan dari sabar. Ya. Hadirin rahmati Allah, kesimpulan hadis pada pagi hari ini, ya, bahwa sungguh bahwa orang mukmin itu menakjubkan. Menakjubkan kenapa? Karena orang mukmin itu kalau mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, bersyukur. Sebaliknya kalau kita nggak bersyukur, ya kita tidak termasuk orang mukmin, ya orang-orang yang menakjubkan. Kalau kita mendapatkan ujian, kita selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita masuk dalam kategori hadis ini. Seorang mukmin itu harus selalu bersyukur. Seorang mukmin ketika mendapatkan ujian, musibah, ya, perintah dari Allah berupa ketaatan, perintah dari Allah untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang, kita bersabar.
maka kita akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui ya bahwa sabar, kata Imam Al-Badawi, ya bahwa sabar yang paling tinggi adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita utamakan itu. Tetapi juga bahwa kita harus sabar terhadap ujian dan musibah, ya. Hadirin rahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa senantiasa mengikuti hadis ini sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan dari kesabaran, keutamaan dari senantiasa kita mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan terhadap musibah, ujian baik kecil ataupun besar kita bisa tetap bersabar. Dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keluarga yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.